Halo sahabat cerita, pernahkah kalian ingin terlihat lebih baik di mata pasangan? Kadang, karena rasa minder, seseorang rela berbohong hanya untuk menutupi kekurangan. Kebohongan itu awalnya tampak sepele, namun juga dibiarkan bisa melukai hati yang paling tulus. Inilah kisah Lina, seorang istri miskin yang tergoda membeli cincin palsu demi membahagiakan suaminya. Ia berharap kebohongan kecil itu membuat rumah tangganya lebih indah. Namun siapa sangka, justru dari cincin murah itu, ia hampir kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, kepercayaan suami. Lina hidup bersama suaminya, Andi, di sebuah rumah kontrakan sederhana. Hidup mereka pas-pasan, penuh perjuangan. Andi bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan tak menentu. Terkadang cukup, terkadang tidak. Lina menerima semua itu dengan sabar, tetapi ada satu hal kecil yang kerap mengusik hatinya. Ia merasa rendah diri setiap kali melihat ibu-ibu di kampung yang memakai perhiasan emas berkilau. Di acara pengajian, ia sering merasa malu ketika tangannya kosong, sementara tangan tetangga gemerlap dengan cincin dan gelang. Senyum mereka seolah menyindir meski tak ada yang benar-benar berkata begitu. Rasa minder itu tumbuh dalam dirinya, perlahan menggerogoti keyakinan bahwa cinta sejati tak butuh perhiasan. Hingga suatu hari ketika belanja di pasar, ia melihat sebuah kios kecil yang menjual perhiasan imitasi. Cincin emas palsu itu tampak berkilau, persis seperti asli. Harganya sangat murah, bahkan hanya seharga sebungkus nasi. Lina tertegun, hatinya berbisik. Kalau aku pakai ini, Andi pasti senang melihatku. Orang lain juga tidak akan meremehkanku lagi. Tanpa pikir panjang, ia membeli cincin itu dengan uang belanja yang seharusnya untuk lauk makan malam. Hatinya berdebar kencang, setengah bahagia, setengah takut. Saat berjalan pulang, ia memandangi cincin itu berkali-kali. Andi pasti bangga, meski aku tidak bilang semuanya, gumamnya dalam hati. Malam itu, ketika Andi pulang kerja dengan tubuh penuh keringat dan debu, Lina sudah menyiapkan makan malam sederhana. Nasi, sayur bening, dan tempe goreng. Saat duduk bersama, ia sengaja memperlihatkan tangannya yang kini dihiasi cincin baru. Kilau emas palsu itu tampak meyakinkan di bawah cahaya lampu minyak. Andi berhenti sejenak, menatap cincin itu dengan heran. "Lin, kamu beli cincin?" tanyanya. Lina tersenyum, meski jantungnya berdetak tak karuan. "Iya bang, tadi aku lihat ada diskon di pasar. Murah sekali, jadi aku beranikan diri beli. Lagi pula, sudah lama aku ingin punya kan?" Andi menatap istrinya lama, lalu tersenyum hangat. "Bagus Lin, kamu pantas memakainya. Aku senang kamu bisa bahagia." Kata-kata itu menusuk hati Lina. Ia lega sekaligus bersalah. Cincin itu palsu, tapi suaminya benar-benar percaya. Hari-hari berikutnya, Lina semakin sering memakai cincin itu. Ia merasa lebih percaya diri saat berkumpul dengan tetangga. Beberapa ibu bahkan memuji. "Wah, cantik sekali cincinnya Lin. Suamimu pasti sayang sekali ya belikan itu." Lina hanya tersenyum, menahan rasa bersalah. Namun, semakin sering cincin itu dipuji, semakin besar kegelisahannya. Setiap kali Andi menatapnya dengan bangga, Lina merasa seolah ditusuk jarum halus di hatinya. Bagaimana kalau suatu hari dia tahu kebenarannya? Pikirnya. Tapi bibirnya tetap terkunci, membiarkan kebohongan itu terus hidup. Rahasia itu akhirnya terbongkar di hari yang tak pernah Lina duga. Sore itu, Andi pulang bersama seorang teman kerja. Mereka duduk di ruang tamu, bercakap ringan. Teman itu lalu melihat cincin di jari Lina. "Wah, Andi, istrimu hebat. Sudah bisa pakai cincin emas ya?" katanya sambil terkekeh. Andi senyum bangga. "Iya, dia beli sendiri di pasar, katanya diskon." Namun, alih-alih kagum, teman itu tertawa kecil. "Diskon? Andi, itu cincin palsu.
Saya tahu persis, kios di pasar menjual itu. Harganya cuma 10.000. Ruangan mendadak hening. Lina merasa darahnya berhenti mengalir. Wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar. Andi menoleh menatap istrinya dengan raut tak percaya. Setelah tamunya pulang, Andi duduk terdiam lama, lalu berkata lirih, "Lin, kenapa kamu harus berbohong? Aku tidak pernah masalah dengan cincin palsu. Tapi aku sakit karena kau memilih menipuku." Air mata Lina langsung jatuh. Dadanya sesak, suaranya parau. "Bang, aku hanya ingin terlihat pantas di matamu. Aku ingin kau bangga memiliki istri sepertiku." Malam itu, Lina menangis sejadi-jadinya. Ia merasa dirinya istri yang hina, mempermainkan kepercayaan suaminya. Andi duduk di sampingnya, menatap dengan mata berkaca-kaca. "Lin, aku menikahimu bukan karena emas. Aku menikahimu karena hatimu. Kalau kau merasa rendah diri, kenapa tidak jujur? Aku lebih bangga melihatmu apa adanya daripada harus percaya pada kebohongan." Kata-kata itu membuat Lina semakin tersungkur. Ia sadar bukan cincin yang membuat Andi bangga, melainkan ketulusan dan kejujuran. Ia merasa hancur, tetapi juga tercerahkan. Dengan suara terbata, ia berjanji, Aku tidak akan pernah berbohong lagi, Bang. Aku lebih baik terlihat miskin, asal tetap jujur di matamu." Andi mengangguk pelan, lalu memeluk istrinya. "Aku hanya ingin kita berjalan bersama tanpa rahasia, Lin. Hidup miskin itu berat, tapi hidup dalam kebohongan jauh lebih menyakitkan." Beberapa hari kemudian, Lina mengambil keputusan. Ia menjual cincin palsu itu di kios barang bekas dengan harga sangat murah. Dengan uang seadanya, ia membeli ikan asin dan sayur segar untuk makan malam. Malam itu, ia menyajikan makanan dengan wajah tenang. "Bang," katanya sambil menatap Andi penuh cinta, "makan malam ini dari uang yang jujur. Meski sederhana, aku berharap lebih barokah." Andi tersenyum menggenggam tangan Lina erat. "Inilah emas yang sesungguhnya, Lin. Aku tidak butuh cincin di jarimu. Aku hanya butuh hatimu yang jujur." Sejak malam itu, rumah tangga mereka semakin hangat. Meski tetap miskin, mereka lebih tenang karena tidak ada lagi rahasia. Lina belajar satu hal penting. Kejujuran adalah perhiasan sejati yang membuat cinta selalu berkilau, lebih indah daripada emas apapun. Sahabat cerita, dari kisah Lina, kita belajar bahwa rasa minder sering membuat kita mencari jalan pintas dengan berbohong. Tapi, cinta sejati tidak butuh perhiasan atau topeng. Justru dengan kejujuran, cinta menjadi murni dan tak tergantikan. Kalau kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan cerita ini agar lebih banyak orang bisa mengambil hikmah. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingatlah selalu, kejujuran adalah emas yang tak ternilai.